Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Lutfi Nasril. Bentar nih, Oke, ini gue kalau ngomong gak usah di silent kan? Kalau lu ngomong, udah nggak mantul, aman. ya, bentar. Ya, Mana sih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lutfi Nasril, biasa dipanggil Lutfi. Saya di sini sebagai konselor. Saya sudah bisa melihat dan mendengar kamu dengan jelas nih. Sebelum mulai dan lebih lanjutnya, saya ingin pastikan kamu juga merasa nyaman terhubung dari tempatmu sekarang. Gimana kondisi jaringan dan suasana di tempat kamu? Sejauh ini aman sih kak, aku juga bisa ngedengar dan gambar kakak juga terlihat jelas. Oke, terima kasih. Boleh perkenalkan terlebih dahulu, Kak? Nama aku Nita, berasal dari Pleret. Sekarang aku mahasiswa semester 5. Oke, baik, Kanita. Salam kenal ya. Dan terima kasih sudah bisa hadir di konseling ini. Di sini kamu bisa cerita sejauh yang kamu nyaman. Dan kalau misal ada gangguan jaringan gitu, tinggal bilang saja ya. Oke kak. Kanita di sini boleh cerita nggak? Boleh cerita nggak apa yang membuat Kanita ini melakukan konseling hari ini? Mungkin karena kemarin abis UTS ya kak. UTS itu lumayan bikin aku stres sih kak. Berarti Kanita stres gara-gara UTS gitu. Gara-gara UTS dan beberapa tekanan lainnya juga sih kak. Jadi pas UTS itu jadinya ngerasa berat banget gitu. Oke, boleh disebutkan nggak faktor-faktor yang bikin Kanita stres selain tekanan dari UTS tersebut? Mungkin karena pengerjaan UTS sekarang itu beberapa ada yang kelompok ya kak. Jadi ada juga dari faktor pertemanan kelompok itu yang bikin aku stres juga ngerjain UTS-nya. Terus ada dari faktor keluarga sih kak, karena itu udah lumayan berjalan lama ya. Kalau dari faktor keluarga itu tekanannya yang saya rasakan. Jadi di semester 5 ini ngerasa puncaknya itu ya pas waktu UTS ini karena udah stres sama UTS ditambah tekanan dari keluarga sih kak gitu. Boleh disebutkan nggak Kanita apa aja yang menjadi tekanan stres dari keluarga? Tekanan dari keluarga mungkin karena keluarga itu nge-push saya ya kak, banyak tanggung jawab yang harus saya jalankan gitu. Kayak saya punya adik kak, adiknya itu masih SD di kelas bawah, dimana kayak harus antar jemput juga, terus nyiapin baju kayak gitu-gitunya, terus belum lagi pekerjaan rumah tangga kayak gitu. Jadinya ke saya gitu kak. Jadi itu ngebuat saya tertekan, di samping tugas perkuliahan yang nambah sini nambah banyak. Mungkin itu sih kak. Oke, baik Kak. Kanita ini anak pertama atau bagaimana? Enggak, karena aku itu dari 4 bersaudara ya, aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Nah, anak pertama ini udah enggak di rumah, Kak. Jadi dia udah nikah, udah pisah rumah dari orang tua. Terus anak yang kedua ini cowok kebetulan ya, Kak. Jadi mungkin karena tanggung tanggung jawab cewek dan cowok itu berbeda gitu ya. Jadi ya gitu di rumah tuh kerasa perbedaannya.
untuk yang cowok itu umurnya berapa, Kak? Umurnya 25 sekarang. Oke. Eh, berarti Kanita tuh kalau di rumah melakukan tugas-tugas rumah kayak bantu-bantu adek, terus bersih-bersih rumah seperti itu ya, Kak. Hmm. Terus itu bisa menyebabkan Kanita tuh gara-gara faktor tersebut Kanita bisa menyebabkan stres Hmm. di akademik kuliah. Iya, ya terus kadang orang tua nggak ngasih toleran gitu kalau misalnya kita lagi ngerjain tugas. Malah kadang dikiranya kayak nggak ada waktu lain gitu. Kayak bisa nggak ngeluangin waktu buat pekerjaan rumah atau enggak nyemput adik kayak gitu-gitu Kak. Nah kadang kata-kata itu bikin aku tertekan gitu. Karena aku mikirnya di umur aku yang segini, apalagi aku dengan status yang masih mahasiswa, harusnya tugas utama aku ya kuliah gitu. Oke, berarti Kanita ini di umur segini kayak pengen mencari jati diri lah gitu. Tapi Hmm, ada mm-mm, masalah faktor lain, yaitu masalah rumah keluarga. mm. Sebelumnya Kanita udah berbicara atau ngobrol belum sama orang tua? Kalau Kanita nih lagi mengerjakan tugas yang emang cukup banyak gitu, apalagi sekarang di semester 5. Kalau untuk cerita kayaknya belum Kak, tapi hanya selintas aja kayak cuman, "Aku lagi ngerjain tugas, aku lagi, kuliah dulu." Mungkin cuman gitu doang sih Kak, aku nggak yang sampai cerita, terus aku minta toleran waktu yang cukup buat aku kuliah dulu, untuk aku ngerjain tugas dulu, kayaknya aku belum pernah sih Kak kalau untuk kayak gitu. Oke, tapi dari diri Kanita ingin mencoba nggak untuk melakukan hal tersebut? Barang Mmm, eh, mungkin Mungkin selintas pernah sih Kak, kayak pengen cerita, tapi hanya di pikiran aja tuh Kak, karena beberapa kali difikirkan kayaknya untuk pengaruhnya, malah jadi kayak mikir kayaknya nggak ada pengaruh apa-apa kalau misalnya aku cerita juga, gitu. oke, berarti Kanita tuh sebelum melakukan emang sudah berpikir yang berlebihan ya, kayak Mhm, kayak nggak takut nggak sesuai ekspektasi gitu. mhm. Oke, tapi Kanita pernah berpikir lagi nggak kalau misal mencoba dulu gitu? Barangkali emang orang tua bisa menoleransi gitu gara-gara tugas banyak setelah Kanita berbicara sama orang tua. Mungkin enggak sih Kak, karena beberapa kali ya, kayak kejadian misal, aku emang pengen kuliah tuh hari itu. Terus, apa namanya, pagi aku kan kuliah, terus misal ibu itu nyuruh aku, Kak, kayak anterin adek dulu atau jemur baju dulu, kayak gitu. Tapi aku emang bener-bener nggak bisa menepati hal itu langsung di-gaslight gitu, Kak. Langsung di-judge gitu, kayak gimana sih bagi waktunya, nggak bisa bagi waktu, cuman bisanya kuliah-kuliah aja, kayak gitu, Kak. Jadi kalau untuk cerita atau mengeluarkan apa yang aku rasakan, aku jadi ngerasa kecil hati dulu gitu. Oke, Mmm, Kanita merasakan tekanan tersebut dari umur berapa? kayaknya udah lama sih, Kak, ya, kalau misalnya kayak gitu dari aku sekolah juga. Apalagi itu pernah itu puncaknya waktu Covid. Covid itu kan pembelajaran daring ya, Kak. Ya. Nah, karena tekanan keluarga itu, prestasi aku tuh menurun, Kak. Nah, prestasi aku menurun gara-gara tekanan keluarga itu malah, mmm, ngebalikin ke akunya gitu. Aku yang disalahin juga, gitu. Jadi nambah kecil hati juga untuk cerita dan meluapkan apa yang aku rasakan sih, Kak. Oke, berarti Kanita tuh udah merasa kasarnya mah sakit hati sama orang tua dari mulai pas COVID. Mhm, Oke, tapi yang Kanita lihat nih, orang tua melakukan
kayak gitu tuh ke Kanita saja atau ke kakak Kanita yang cowok? Mungkin itu juga sih Kak, karena aku ngelihatnya ada perbandingan antara aku dan kakak cowok aku jadi lebih sakit hati. Karena ya yang Kakak bilang tadi, emang ada perbandingan cukup signifikan gitu. Jadi emang jadi lebih sakit ke akunya Kak. Karena orang tua kayak semisal beberapa ada yang kegiatan yang ya dengan alasan ya dia mah cowok beda kayak gitu-gitu Kak. Oke, berarti melakukan melakukan kayak gitu tuh hanya ke Kanita saja ya, nggak ke kakak yang cowok. Tapi Kanita pernah ngobrol nggak sama kakak Kanita yang cowok, kayak misal kenapa ya orang tua kayak gini ke aku gitu, pernah bercerita ke kakak nggak? Hmm, enggak sih kalau yang ke kakak cowok ya, karena emang komunikasi kita jelek gitu Kak. Tapi kalau untuk ke yang kakak cewek itu aku sering cerita karena ngerasanya kita sesama cewek dan diperlakukan sama gitu Kak. Oh, berarti kakak yang pertama itu cewek. Yang kakak pertama cewek dan dulu juga karena kita bertukar cerita itu diperlakukan yang sama. Oke. Setelah Kanita bercerita sama kakak yang cewek itu, kakak ceweknya ngasih solusi nggak? Atau ngasih pendapat bagaimana gitu? Kalau solusi kayaknya enggak deh Kak, kalau pendapat ya ya mau gimana lagi ya Kak, itu orang tua kita juga, mungkin kayak gitu-gitu doang sih. Jadi ya harap dimaklumi, gitu. Oke, berarti kalian berdua ini sama aja dapat respon yang sama dari orang tua. Mhm. Kalau seandainya wanita eh, pengen berubah tuh, pengen biar nggak kayak gitu lagi, Kanita ada pikiran nggak sih pengen ngapain gitu biar nggak kayak gitu lagi? Biar aku nggak tertekan lagi. Iya, biar nggak tertekan lagi. Ada pikiran nggak? Kalau dulu karena pas waktu kemarin itu sempet yang puncak-puncaknya aku stres itu, aku pengen banget kuliah di luar kota, Kak. Nah, terus mhm, habis itu ternyata orang tua sama sekali nggak ngerestuin, sama sekali. Nah, dari situ aku sakit hatinya nambah dan mungkin karena itu aku jadi stres akademik juga, ngerasa lebih berat juga. Karena ngerasa perbedaannya itu di kakak yang cewek, di kakak yang cowok itu selalu didukung gitu Kak untuk kuliah kemana aja. Tapi di saat aku pengen kuliah keluar gitu, itu sama sekali Kak. Sama sekali pas aku SNBP aja itu hampir nggak mau ditandatanganin suratnya. Kayak gitu. Oke, berarti ya mungkin saja orang tua tuh kayak berpikir kamu tuh anak yang paling itulah. Mungkin orang tua tuh ada pikiran tersendiri eh, dari diri kamunya itu, jangan sampai berpikiran negatif tentang orang tua dan jangan sampai membenci orang tua gara-gara hal seperti itu. Boleh dilanjut ke ceritanya? Iya sih, aku juga mikirnya ya mungkin karena nggak ada lagi ya. Pengennya ibu ibu dan orang tua aku tuh pengen ada yang ngurus, seenggaknya ada yang nemenin di rumah. Aku mikir positifnya gitu sih Kak, tapi ya kadang ada waktunya untuk sakit hati gitu juga kan. Berarti selama Kanita merasakan tekanan ini nih, Kanita hanya bisa bercerita ke kakak yang ceweknya. Mhm. Iya, sejauh ini sih saya belum pernah menceritakan ini ke siapapun ya Kak, kecuali ke kakak cewek saya. eh Pernah bercerita nggak? Oke, sebelumnya mau nanya, yang begitu tuh ayah dan ibu atau hanya ibunya saja? Lebih dominan ibu sih Kak, kalau ayah enggak.
Kanita deket sama ayah nggak? Aku nggak terlalu dekat karena apa ya, ayah aku tuh komunikasinya agak jelek, Kak, kalau misalnya untuk komunikasi. Tapi kalau untuk perhatian, apa gitu, itu ayah aku lebih dominan ke anak cewek sih, menurut aku. Oke, berarti Kanita ini masih mendapatkan kasih sayang yang lebih Mmm, itu dari mhm, ayah. mmm, Eh, Berarti untuk selama ini Kanita masih belum ada solusi dari diri sendiri untuk bebas dari tekanan tersebut. iya, karena kalaupun cerita sama kakak yang cewek itu mungkin tentang keluarga aja sih, Kak, belum lagi sama stres akademik kayak gitu-gitu tuh aku jarang cerita sih, Kak. Makanya mungkin karena tumpukan itu ya, Kak, jadi aku sekarang kayak stres banget UTS kemarin itu. Oke, kalau saran dari saya, barangkali di suatu saat Kanita merasakan stres atau merasakan eh, tekanan lagi gitu, Kanita bisa melakukan kayak jalan-jalan atau self reward gitu kak. Mmm, iya sih, Kak, aku pernah kepikiran kayak gitu. Tapi, mmm, ya mungkin nanti aku coba. Sebelumnya sudah mencoba atau belum? Mencoba tapi hanya beberapa kali aja ya, Kak, ya. Itu betul sih ngilangin tekanan tersebut, tapi terkadang beberapa kali balik lagi kayak gitu. Mungkin karena aku ngelakuin yang gak rutin juga ya, Kak, jadi, perasaan itu muncul lagi. Oke baik Kanita. Mungkin solusinya itu untuk mengatasi terhadap stres dari tekanan keluarga, Kanita ini bisa ngomong gitu ke ayah kan. Dari keluarga kasih sayang paling gede itu dari ayah. Coba Mmm, Kanita itu ngobrol kayak basa-basi dulu, jangan langsung ke intinya. Deketin dulu ayahnya, kayak deketin aja gitu, nanya kabar ayahnya bagaimana. Nanti juga kita merasa nyaman ngobrol sama ayah gitu. mmm, iya sih, Kak, aku belum terpikirkan hal itu. Mungkin nanti aku coba, komunikasiin hal itu ke ayah juga, terus ngomongin tekanan aku di keluarga ke ayah. Kayaknya itu cukup bikin aku terbuka sih, karena, menurut aku juga aku lumayan mudah terbuka dengan ayahku, Kak. Oke baik Kanita. Untuk sesi konseling ini jangan lupa diterapkan dari Kanita harus melakukan self reward, terus Mmm, perbaiki komunikasi sama keluarga, terus untuk ini apalagi yang diingatnya harus bercerita ke orang kan yang ke orang Kanita yang percaya. mmm, Kalau misal Kanita merasakan tekanan lagi, Kanita bisa bercerita gitu ke orang yang Kanita percaya, seperti ayah, kakak cewek gitu. mmm, oke, Kak. eh Ya, terima kasih Kanita sudah jujur dan terbuka di sesi konseling hari ini. Ya meskipun lewat layar ya. eh Nanti untuk sesi berikutnya, barangkali Kanita ingin bercerita kembali bisa menghubungi saya gitu. Dan bagaimana perkembangannya setelah melakukan yang tadi telah disebutkan. Mmm, baik, Kak, oke. Eh, Oke baik, jangan lupa jaga diri dan selalu semangat Kanita. Baik, terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.